Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Shalom, saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat. Sekali lagi saya menyapa shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita sepanjang minggu ini, amin. Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Baik bagi kami Tuhan, kami datang rendahkan hati, rendahkan seluruh hidup kami di hadapan, membawa korban ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang apa adanya, tidak ada kepura-puraan di hadapan-Mu. Hati kami, hidup kami, jiwa kami terbuka di hadapan. Selidiki setiap hati kami Tuhan, apakah kami benar-benar ada di hadapan-Mu untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa korban ucapan syukur kami. Berkenanlah Engkau hadir di tempat ini. Terlebih dahulu sucikan dan kuduskan kami. Kuduskan tempat ini dengan darah-Mu Yesus. Untuk kami semua layak mempersembahkan yang terbaik di hadapan. Urapi kami dengan minyak yang baru Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat. Biarlah hanya satu nama yang kami tinggikan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Penolong yang ajaib dalam kehidupan kami, dan pertolongan-Mu sungguh sangat terbukti bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur, tetapi hanya ini Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan untuk menyenangkan hati. Ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik.
kami bisa bersama-sama di tempat ini datang kembali Bapa, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, kami bisa bersama-sama di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa Bapa untuk umat, untuk jiwa-jiwa yang datang pagi hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, saat kami datang dan saat kami kembali nanti tidak akan sama Bapa. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan. Kami percaya yang berbeban berat akan Tuhan berikan kelegaan. Dan kami percaya dari tempat ini kami akan membawa sukacita dan pengharapan-pengharapan baru yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk pembina rohani kami Pak Niko Nono Harjo, gembala pembina kami Pak Bambang Jonan. Kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, dan juga gembala kami di tempat ini Pak Polta Siati serta keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Pak Adrian Eko yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu ini Bapa, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Berkati juga keluarganya Bapa, berkati pelayanannya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia Bapa, berkati ya Bapa. Berkati setiap daerah dari pusat Bapa. Berkati Bapa dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan yang melawat. Tidak ada satupun yang terlewat Bapa. Tuhan mengadakan pemulihan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah, berikan hati yang takut akan Engkau Bapa dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk kota Medan Bapa, kota di mana Engkau menempatkan kami sekarang. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap rumah yang kami tempati ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita bahkan berkat yang dari Tuhan melingkupi kota kami, melingkupi setiap rumah yang kami tempati, dan melingkupi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat kami memuji memuliakan nama-Mu melalui alam hotel ini Bapak. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati alam hotel ini, memberkati setiap staf di alam hotel ini. Biarlah berkat-Mu tercurah untuk tempat ini Bapak. Berkati juga Bapak GBI Alam Hotel. Biarlah melalui GBI Alam Hotel ini semakin banyak jiwa-jiwa yang Kau datangkan Bapak. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapak. Dan semakin banyak pula jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini Bapak. Berkati pribadi lepas pribadi ya Bapak. Tak lupa kami mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu. Shalom bagimu Yerusalem, shalom bagimu Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-Mu, sejahtera dan sentosalah Engkau umat pilihan Allah. Dan biarlah berkat Tuhan ke Yerusalem mengalir juga ke bangsa kami, ke kota kami, bahkan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami memulai ibadah kami. Mari kita yang sama-sama percaya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, ku serahkan hidupku
pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari naikkan pujian ini kembali dengan segenap hati kita. Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, ku serahkan hidupku di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Kau kekuatanku. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan lagi pujian. Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, ku serahkan hidupku di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Kau kekuatanku. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian,
penuhi mulut kami dengan puji-pujian yang baru, yang menyenangkan hati. Sebab kasih setiamu lah yang melingkupi kami, melimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus bersyukur dan memuji-Mu. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Sebab kasih setiamu melimpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan, setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Sebab kasih setiamu melimpah bagiku, Yesus, ku bersyukur lagi. Katakan dengan segenap hatimu. Setiap hari, amin, ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu melimpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Sebab kasih setiamu melimpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari, Surabaya, Surabaya, Labaya, Labaya-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi lebih lagi, lebih lagi. Sebab kasih setiamu melimpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Angkat hatimu dan kedua tanganmu. Setiap hari ku puji nama-Mu. Lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Ini pujian kami. Biarlah mulut kami dengan puji-puji Engkau. Sebab kasih setiamu melimpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Oh Yesus, ku bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, ku bersyukur padamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Oh, sorakan haleluya, 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 haleluya. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian dan hati kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Setiap hari kami mau memuji Engkau. Setiap hari kami mau terus di hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Mari urapan-Mu yang baru memenuhi kami pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang Kau lewatkan, tetapi yang Kau melihat dan menyelidiki setiap hati kami. Setiap hati kami yang rindu Tuhan memuaskan kami. Kami yang haus Tuhan memuaskan kami. Kami yang lapar Tuhan
Mari terus menyembah di dalam hadirat Tuhan. Bebaskan rohmu, bebaskan saat ini. Jangan menahan mulutmu. Buka mulutmu untuk menyembah Tuhan. Hidabah
akan tetap tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah diam di pelataran daripada kami 1000 hari di tempat yang lain. Kami mau terus memuji-muji Engkau, bernyanyi meninggikan nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami, yang meluputkan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah pemilik hidup kami, sebab Engkaulah yang berdaulat atas segalanya. Haleluya, haleluya.
Sama-sama kita katakan, amin. Berapa banyak yang bersuka cita sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita dan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kami rindu menyapa yang baru pertama kali datang di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, kami mau melihat tangan-tangan yang baru datang. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Yang setia terus bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan yes. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah, kita sorakan haleluya. Sebab Engkau Allah yang perkasa. Kami mau terus meninggikan Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Yesus Tuhan Allah yang perkasa.
Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sekaligus kita persiapkan hati kita untuk menerima firman pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Tuhan, inilah setiap pujian dan persembahan kami. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi Engkau Allah yang terus melayakkan kami untuk tetap ada di hadapan. Kuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Kita yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Bapa, biarlah kiranya sebelum kami mendengar renungan firman-Mu Tuhan, Kau yang menyelidiki setiap kedalaman hati kami Bapa. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di ibadah kami yang pertama pada pagi ini. Dan bersyukur Engkau boleh membawa kami tiba di minggu yang baru. Hari di mana kami datang untuk menaikkan ucapan syukur kami. Oleh karena kebaikan pertolongan Tuhan yang tidak pernah menghentinya begitu. Kami akui kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena hebat kuat dan gagah karunia Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena anugerah, kasih karunia, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan izinkan hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk bersabda bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang keluar dengan cara yang sangat sederhana. Kami boleh menangkap, mengerti, bahkan melakukan apa yang menjadi isi hati kepada Tuhan. Urapi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kirimkan malaikat di surga untuk melayani orang-orang kudus di tempat ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Merupakan satu kehormatan bagi saya kalau saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Polta sudah beritahu bahwa Pak izin boleh gak melayani. Nah, puji Tuhan ya. Saya diberikan kesempatan sekali lagi Pak untuk berada di tempat ini. Nah, kita berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini saudara itu boleh memberkati semua kita. Katakan amin. Seberapa banyak saudara yang siap untuk dengarkan firman Allah? Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kasih tahu kami kan kanan kiri saudara. Kasih tahu, katakan, ayo siapkan hatimu, ya. Siapkan hatimu karena saya percaya Tuhan akan berkarya bagi kita hari ini. Amin. Nah, tema daripada firman Tuhan pada hari ini saudara itu mengenai seorang hamba yang melayani. Nah, oleh karena saudara di bulan September ini kita diberikan tema oleh Tuhan melalui para pemimpin kita supaya kita memperhatikan tentang integritas dan tanggung jawab kita di dalam pelayanan maupun dalam yang namanya kepemimpinan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal yang kedua ayat 17 saudara menyebutkan demikian saudara. Kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua sampai 17. Yuk kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Oke, 3, 2, ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan dikatakan di hadapan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kitab 2 Korintus ini merupakan ayat yang menjadi penuntun yang perlu kita perhatikan. Nah, oleh karena saudara dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua ini merupakan kitab yang ditulis oleh Paulus. Nah, kalau kita menyelidiki, membaca tentang siapa Paulus, saudara semua kita mengerti dan tahu. Saudara, Paulus ini adalah ya seorang hamba Tuhan yang dibesarkan oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia saudara banyak mengalami tantangan dalam setiap pelayanan. Sehingga Alkitab menyebutkan saudara pada waktu Paulus itu terjun dan masuk dalam pelayanan. Saudara dalam Tuhan, Alkitab berkata maka Paulus itu mulai ditempa, dilatih oleh Tuhan. Nah, sehingga saudara dia mulai menemukan saudara pada waktu di dalam pelayanan begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam pelayanan. Sehingga Alkitab mencatat dalam ayat itu dikatakan sebab kami itu tidak sama dengan banyak orang lain yang hanya mencari keuntungan itu lewat firman Allah. Saudara, maka Paulus itu mulai membuat sebuah batasan, Paulus itu membuat sebuah garis antara pelayanan dia itu dengan orang lain. Saudara, itu berbeda. Saudara, Alkitab berkata tetapi dikatakan sebaliknya dalam Kristus, saudara dia mulai menyampaikan sesuatu dengan maksud-maksud yang murni, dengan maksud-maksud yang mulia. Saudara, ini yang Paulus pegang dalam setiap pelayanan kita. Makanya saudara kalau kita memperhatikan,
saudara, ayat ini menyebutkan bahwa Paulus itu memiliki kemurnian di dalam pelayanannya. Oleh karena kenapa? Saudara, yang dia maksudkan dalam ayat ini, saudara, oleh karena dia menyampaikan berita Allah, firman Allah, saudara, itu atas perintah Allah. Nah, karena kebanyakan orang, saudara, menyampaikan sesuatu, ya, itu bukan Tuhan yang berfirman, tetapi dia yang berfirman. Sehingga saudara lihat, pada waktu dia mulai menyampaikan sesuatu, maka dikatakan, saudara lihat, apa yang disampaikan itu merupakan bukan perintah daripada Tuhan, tapi perintah daripada manusia. Sehingga tidak heran, saudara, dalam pelayanan kita banyak orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam kerohanian. Nah, saudara dalam Tuhan, kita harus mengerti, saudara, panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Sama seperti Paulus, saudara, dia tahu apa arti daripada seorang hamba. Apa arti daripada seorang pelayan Tuhan. Kalau saudara mau memperhatikan baik-baik, saudara, ya, diteliti baik-baik, bahwa dikatakan hamba Tuhan, dikatakan bukan saja mereka atau kita semua yang melayani di atas mimbar ini. Seperti seorang pemusik, pengkhotbah, majelis gereja, diaken, diakonis, worship leader. Saudara, bahwa dikatakan ini atau seorang full time dalam sebuah gereja. Saudara, hamba Tuhan dikatakan ya, bukan bicara tentang saudara dia punya jabatan dalam kedudukan dalam sebuah gereja. Oh tidak. Tetapi kalau kita mulai mengerti tentang seorang hamba, saudara, maka kita harus tahu tentang bagaimana hidup dan kualitas untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, saya, saudara, betul diajar oleh Tuhan itu selama saya melayani sebagai full time. Sudah hampir 22 tahun saya terjun sebagai full time dalam gereja. Dan saudara, saya juga melihat ya, banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang yang namanya pelayanan. Saudara, mereka berpikir kalau pelayanan itu sebuah pelarian. Jadi tidak ada kerjaan, kurang kerjaan, maka dia terjun dan terlibat di dalam yang namanya pelayanan. Oh tidak seperti itu. Nah, saudara, oleh karena itu maka kita harus tahu, mengerti, next ya. Dalam bahasa Yunani, saudara, dalam arti kata daripada pelayanan, saudara, ada 4. Ya, sudah bisa pelajari di situ. Ada yang pertama diakonia, ya. Yang kedua itu adalah duleo atau dulos, leoturgeo, dan yang keempat itu adalah latroeo. Nah, saudara lihat, keempat hal ini, saudara, itu mengacu kepada kata-kata yang berbicara tentang melayani. Yang pertama, diaken, ya, itu sama seperti diakonis, ya, itu sama seperti seorang yang sedang menyediakan makan di meja itu untuk majikannya. Nah, makanya Bapak Ibu semua perhatikan, kalau kita berada di satu tempat dan tiba-tiba pelayanannya bagus, maka saudara lihat, seorang diakonio itu mulai mempraktekkan tentang bagaimana cara menyajikan sesuatu. Dan saudara lihat, tidak heran kalau Bapak Ibu semua makan di tempat-tempat restoran-restoran yang punya nama. Saudara, yang buat mahal itu apa? Salah satunya itu bukan hanya makanan saja, tetapi apa? Servisnya, pelayanannya. Saudara masuk, dibukain pintu, saudara duduk, kursinya diangkat, ya, dibukain situ, ditaruh. Saudara lihat, dengan begitu table manner namanya. Saudara, sendok, garpu, piring itu dirapikan dengan baik. Saudara, sesuai dengan standar mungkin ya John Robert Power, cara makan, cara duduk, saudara, itu semua diatur begitu amat sangat rapi. Nah, sehingga saudara lihat, mungkin makanannya kurang pas, tapi karena dikatakan pelayanannya baik, saudara lihat, itu harganya bisa selangit. Nah, oleh karena kenapa, saudara? Oleh karena ada pelayanan. Duleu juga, saudara, ini bicara tentang pekerjaan seorang hamba, dulos, budak. Dan saudara harus ingat bahwa kita semua di tempat ini adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Seberapa yang saudara di tempat ini adalah hamba Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Oh, sudah mengerti ya. Ada orang bingung, hamba Tuhan itu hamba apa ini? Ada 2, saudara ya. Hamba Tuhan atau hamba hantu gitu ya. Bingung dia, saudara ya. Nah, kalau kita hamba, maka dikatakan Tuhan itu menjadi tuan.
dalam setiap kehidupan saudara. Bahkan dikatakan liturgio, saudara, itu kita mulai melayani bukan untuk kepentingan kita. Liturgi, saudara, kita mulai melayani untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum. Kita mulai terjun dalam pelayanan. Dan saudara punya gereja di tempat ini juga, saudara terlibat juga dalam pelayanan sosial. Kita mulai memberi makan orang-orang yang berkekurangan, memberi makan saudara orang-orang yang mungkin membutuhkan. Dan yang keempat itu adalah kita mulai memuja kepada Allah. Latreo. Saudara lihat, ini mengacu kepada melayani kepada sesama secara horizontal. Dan kita mulai juga melayani secara vertikal. Jadi lengkap. Secara horizontal kita melayani. Dan juga secara apa? Vertikal. Kepada Tuhan juga kita melayani. Nah, saudara Islam Tuhan, akan tetapi akibat daripada pandemi hari-hari ini, saudara, banyak orang-orang Kristen, ya, saya nggak sebut banyak ya, ada orang Kristen, sebagian daripada orang Kristen, saudara, itu mengalami goncangan, saudara, akibat daripada pandemi. Oleh karena saudara mungkin dari sisi pekerjaannya, dari sisi usahanya, dari sisi pendapatannya, saudara itu mengalami goncangan begitu amat sangat. Dan saudara lihat, itu mempengaruhi keadaan daripada kerohaniannya. Nah, sehingga saudara lihat seorang tokoh kebangunan rohani yang bernama Richard Owen Roberts itu mulai menganalisa tentang kehidupan, kerohanian, kekristenan. Baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti apa orang-orang Kristen itu? Saudara lihat, pada waktu dia mulai melihat, nah ternyata ini merupakan satu indikator, tanda di mana orang-orang Kristen itu mengalami sebuah kemunduran dalam kerohaniannya. Nah, saudara perhatikan ini. Yang pertama dikatakan bila tidak lagi doa, tidak lagi menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan Kristenan. Maka saudara lihat, dia mulai mengkategorikan bahwa orang ini sedang mengalami yang namanya apa? Kemunduran dalam rohani. Jadi kalau dia sudah mulai malas berdoa, dia tidak rindu lagi dalam kegiatan-kegiatan dalam doa, perhatikan. Maka orang model seperti ini, saudara, dia sudah mengalami yang namanya kemunduran. Doa tidak menjadi satu hal yang menggairahkan dalam hidupnya. Doa tidak lagi, saudara, menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupannya. Saudara lihat, beliau mulai melihat bahwa tipikal orang seperti ini, maka dia sedang mengalami kemunduran. Yang kedua dikatakan, saudara, biar seorang mempelajari Alkitab, tidak lagi mempelajari Alkitab, tidak lagi menekuni Alkitab, dia berkata dia sudah cukup puas dengan apa pengetahuan yang dimiliki. Saudara, maka dikatakan orang itu juga sedang mengalami apa? Kemunduran. Bapak Ibu, dia sudah tidak mau lagi belajar, merenungkan, membaca Alkitab. Nah, orang tipe gini dia sudah mengalami kemunduran. Bahkan yang ketiga, saudara lihat, beliau menyampaikan, dikatakan bila pengetahuan Alkitab dimiliki, diperlakukan sebagai pengetahuan belaka, tidak pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang ini juga dikategorikan dia sedang mengalami kemunduran dalam kerohanian. Bila pikirannya lagi tidak terpusat pada perkara-perkara rohani yang bernilai kekal, itu mulai tanda peringatan bahwa orang juga ini sedang mundur. Saudara, pikirannya duniawi terus. Apa yang perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Dulu rohani, saudara, menyala-nyala semangat, tiba-tiba mengalami kemunduran. Ditanya, mana sih ini? Aduh Pak, dia sudah balik kepada kehidupan yang lama. Nah, kemunduran secara rohani. Kalau kebaktian dikatakan, saudara lihat, di gereja tidak lagi menggugah hatinya. Saudara, orang semua sekarang sudah gereja, sudah ibadah. Baik secara online maupun secara onsite. Ini sama sekali tidak ikut. Saudara ikut ibadah secara online. Coba perhatikan. Bisa. Satu hari kita itu bisa 5 gereja. Saudara. Betul nggak? Nggak cocok dengan gereja A, kita bisa pindah channel. Ini WL-nya nggak cocok sayang. Pindah lagi. Saudara. Aduh, ini khotbahnya nggak pas lagi. Pindah. Satu hari kita bisa 5 gereja. Akhirnya apa? Kesimpulannya ditanya, tadi
Ibadah gereja, apa yang kamu dapat? Aduh, bingung dia, saudara. Gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Nggak dapat apa-apa. Satu hari itu tidak dapat apa-apa. Makanya sekarang orang mulai bergairah untuk ibadah secara onsite. Betul nggak? Saya berdoa supaya gereja ini juga, amin, saudara makin bergairah. Haleluya. Saudara gak usah takut lagi dengan corona. Ya. Tapi harus tetap jaga-jaga lah. Jangan nggak jaga-jaga. Ya. Nah, bahkan dikatakan sudah bila kegiatan olahraga, rekreasi, hiburan, nge-gym, ya, bersepeda, games, itu menjadi sesuatu yang mendominasi hidup kita. Ya, kita sudah malas melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Perhatikan, saudara sudah dikategorikan sebagai orang yang sedang mengalami kemunduran. Next, 7. Nah, ini panjang, saudara ya. Bila perbuatan dosa, saudara, yang kita lakukan sudah tidak ada lagi. Sepertinya sebuah rambu-rambu dalam hati kita. Kita juga dikategorikan sebagai orang yang sedang mundur. Harta itu yang mendominasi pikiran kita, kita sedang mundur. Keinginan untuk jalan hidup tidak kudus lagi, saudara, kita juga sedang mundur. Bahkan dikatakan saudara, kita terbiasa menyanyikan lagu-lagu rohani tanpa menjiwai kata-katanya. Bayangin, ini juga beliau kategorikan kita sedang mengalami yang namanya kemunduran. Saudara lihat, jadi ini berbicara tentang bagaimana kita bisa melayani sesama kita dan bagaimana cara kita bisa melayani Tuhan. Saudara, ini akan menentukan perjalanan kehidupan kita ke depan. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, saudara, maka saudara harus mengetahui tentang indikator-indikator dalam setiap pelayanan kita. Saudara, apakah kita ini sedang bekerja atau kita ini sedang melayani? Itu dua hal yang berbeda. Kalau mungkin dikatakan saudara-saudara kita ini sedang berhenti melakukan sesuatu karena tidak ada yang mengucapkan kata-kata terima kasih. Next. Itu berarti saudara sedang bekerja. Karena memang saudara pekerjaan itu dinuntut dengan yang namanya sebuah nilai. Jadi kalau saudara, ini beda antara pekerjaan dan melayani. Saudara bisa bedakan. Nah, kita bersyukur di gereja kita ini banyak ditempa, ya. Para pengusaha-pengusaha, hamba-hamba Tuhan, mereka ini ditempa, ya, itu menjadi hamba Tuhan. Ya, contoh seperti Bang Polta ini, ya, bahkan juga saudara di tempat ini juga ada yang pensiunan dari polisi, ya, seperti Pak Boris, ya, Pak Boris. Bahkan juga di tempat-tempat di gereja-gereja, tempat-tempat yang lain sudah banyak CEO, tiba-tiba mereka terjun dalam pelayanan. Mereka melayani, mereka menjadi hamba Tuhan juga. Saudara, mereka mengerti bagaimana melayani dan bagaimana yang namanya pekerjaan. Jadi katakan kalau tidak ada lagi orang yang mengucapkan kata terima kasih dan kita berhenti dengan kegiatan itu artinya saudara sedang bekerja. Karena bicara tentang pelayanan saudara, itu tanpa pamrih. Jangan mengejarkan ada orang yang harus cari kata-kata terima kasih. Baru kita mulai lanjut, saudara. Perhatikan, itu pekerjaan. Apapun mungkin pendeta saudara, gembala saudara, ketua FA kita, mungkin tidak diperhatikan. Tidak ada kata-kata, saudara lihat, ucapan terima kasih. Saya mau kasih tahu, itu arti saudara tetap menjalankan pekerjaan itu. Saudara ingat, itu saudara sedang melayani. Amin. Saudara sedang bertugas untuk melayani itu, saudara. Itu kita sedang melayani. Nah, nanti saudara baca saja karena waktu kita. Ya. Dari Kolose pasal 3, ayat 23-24 menyebutkan, apapun juga yang kamu perbuat, dikatakan apa, saudara? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan dikatakan bukan untuk siapa? Manusia. Nah, ayat ini itu luar biasa. Waktu saya renungkan, saya baca, iya ya, ayat itu luar biasa. Ternyata kata segenap hati dalam ayat ini, saudara, itu bicara tentang yang kita lakukan itu bukan untuk manusia. Tapi segenap hati dalam ayat itu, saudara lihat, yang kita lakukan, saudara, ini bicara tentang yang kita lakukan. Itu untuk siapa? Untuk Tuhan.
Dan Tuhan janji, dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Dikatakan sebagai apa? Upah. Siapa di sini yang mau upah? Mau dapat upah siapa? Loh, kamu upah? Loh, upah kita besar di surga. Haleluya, amin. Ayo kasih tahu, kalau kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh, ada upahmu. Ya. Nah, ayat itu saudara menyebutkan, dikatakan bahwa kalau kita menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan, kita ini sebagai hamba, pengabdian hidup kita, saya sangat percaya 100%. Saudara, Tuhan janji maka upah kita itu bukan ada di bumi ini. Amin. Karena saudara sedang mengejar ada upah di dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Loh, kita coba renungkan. Bayangkan kita melayani Tuhan, melayani sesama kita, itu Tuhan tuh berikan hadiah, ada reward kepada kita. Dan saudara, saya mau kasih tahu, ini upahnya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah dasar dalam pelayanan kita, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mulai melayani sesama kita, apakah saudara ini masih punya yang namanya cinta? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba, ada cinta kita. Saya 3 minggu yang lalu, saudara, saya berada di kota Jogja. Nah, saya bersama dengan istri, anak-anak pada waktu itu kami liburan, saudara. Pada waktu ke sana, saudara, saya bawa anak-anak itu ke tempat di mana Sultan itu ada. Ya, Sultan Keraton. Nah, saya dibawa oleh tour guide itu ke satu tempat, itu tempatnya sangat besar. Ini perumahan. Nah, saya tanya, ini apa ini? Ya, saya sudah beberapa kali ke Jogja, tapi saya masuk ke dalam, ya baru kali itu bersama dengan keluarga. Terus dicerita, saudara. Nah, ini tempat di mana para abdi dalam itu tinggal semua. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri mereka itu kepada Sultan. Saya bilang ini berarti begitu besar, begitu banyak, berarti mereka beranak cucu di tempat ini semua. Iya. Dari muda mereka sampai mereka tua, sampai mereka beranak, pinak, itu mereka tetap tinggal di sini. Saya bilang luar biasa. Nah, saya bertanya, pertanyaannya, kenapa mereka masih mau melayani Sultan? Bukankah banyak tawaran-tawaran di luar yang lebih bagus? Dan mereka berkata, inilah kehebatan daripada abdi dalam. Jadi abdi dalam ini adalah, saudara, orang-orang yang melayani Sultan, yang memberikan hidup mereka itu untuk mengabdi seumur hidup itu kepada Sultan. Itu abdi dalam. Saya bilang luar biasa. Jadi bagaimana cara mereka hidup? Bagaimana cara mereka bisa eksis dalam kehidupan mereka? Pak, mereka ini tidak menerima gaji. Ada yang digaji, tapi ada yang tidak mau digaji. Dan kalaupun mereka digaji, terima upah, dapat berkat, itu gajinya itu sangat-sangat minim, sangat-sangat kecil. Ada yang mungkin dikatakan terima cuma 500.000, ada yang mungkin cuma 200.000. Loh, saya bertanya, kalau begitu bagaimana mereka hidup? Nah, itulah hebatnya para abdi dalam. Kenapa mereka masih mau bertahan sampai dengan hari ini? Perhatikan. Para abdi dalam berkata, kami ini sudah cukup hidup bersama-sama dengan Sultan. Kami ini dikatakan sudah cukup. Itu kami boleh bersama-sama dekat dengan Sultan. Bagi kami, itu merupakan satu kebanggaan. Bagi kami, itu merupakan satu kehormatan. Nah, saudara, dari sini kita bisa belajar kehidupan daripada abdi dalam ini. Bayangkan, mereka cuma dekat dengan Sultan saja. Bagi mereka, katakan, itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Tanpa digaji atau mereka digaji dengan upah yang sangat-sangat minim. Saudara, waktu saya renungkan tentang pengalaman ini,
Saya mau kasih tahu, sultan itu tidak mati bagi para abdi dalam. Darah sultan itu tidak pernah tercurah untuk para abdi dalam. Saudara, sultan tidak menebus dosa-dosa daripada abdi dalam. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka itu mau loyal dengan sultan? Mereka mau melayani sultan. Sedangkan kita, hamba-hamba Tuhan, hamba. Yesus itu sudah mati bagi kita. Saudara, dia mencurahkan darahnya. Dia mati bagi kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Bahkan Alkitab menyebutkan, saudara lihat. Dia sudah membeli kita. Dan Alkitab katakan lunas dibayar. Dan saya mau kasih tahu, kebanyakan kita banyak yang masih main-main dan tidak mau memberikan hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi renungan kita pada hari ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati. Saudara, dia tarik saudara supaya kita ini semua dari jauh yang jauh. Saudara, kita diajak untuk datang mendekat. Dia berikan hidupnya sendiri, saudara. Itu untuk kita semua. Kenapa? Saudara lihat, kita tidak mau memberikan hidup kita itu kepada Tuhan. Saudara, dalam kitab Kidung Agung 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 menyebutkan. Dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena dikatakan cinta kuat seperti maut. Kegairan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak enggak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan. Saudara, penulis Kidung Agung ini adalah Raja Salomo. Saudara, kita tahu siapa Salomo. Salomo itu punya banyak pengalaman. Dia bukan hanya kaya, tapi dia punya pengalaman di dalam hal yang namanya cinta. Karena dia punya 1000. Dengan pengalaman itu, saudara, dia mulai berkata bahwa ternyata, saudara, kekuatan daripada yang namanya cinta itu seperti maut. Saudara yang pernah jatuh cinta, saudara pasti tahu bagaimana kekuatan daripada cinta. Amin. Katakan amin. Ya. Saudara, dikatakan cinta itu bisa mengalahkan segala hal. Bahkan saudara lihat, Salomo itu mulai berkata, dikatakan bahwa nyala api daripada cinta itu sama seperti nyala api Tuhan. Bayangkan saudara, kalau orang yang sedang dilanda atau dimabuk dengan cinta. Saudara, Alkitab menyebutkan, dalam ayat itu dikatakan air yang banyak tidak bisa padamkan yang namanya cinta. Karena kenapa? Nyala apinya itu. Itu sangat luar biasa. Bahkan Alkitab menyebutkan, saudara, sungai tidak bisa menghanyutkan dia. Harta benda tidak bisa menghambat yang namanya kekuatan daripada cinta. Makanya saudara, ada satu malaikat yang dekat dengan Tuhan, yang namanya malaikat Serafim. Saudara tahu malaikat Serafim? Malaikat Serafim ini adalah malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan tahukah saudara-saudara malaikat Serafim? Istilah malaikat ini adalah malaikat yang selalu terbakar oleh api cinta dari Tuhan. Dia nggak boleh padam. Karena kenapa? Dia dekat dengan Tuhan. Saudara, pertanyaan, bagaimana dengan kita di tempat ini? Saudara, kita ini masih punya api cinta enggak dalam melayani sebagai hamba-hamba Tuhan? Atau semua saudara kita datang di tempat ini hanya formalitas? Kita menyanyi, menyampaikan mimpin pujian. Kita melayani hanya sebagai formalitas. Hanya sebagai sebuah seremonial. Kita datang gereja, duduk di tempat ini hanya sebagai rutinitas karena kita orang Kristen.
Karena kita datang gereja, karena nggak enak dicari oleh Pak Polta nanti. Saudara, bukan seperti itu. Saudara, bagaimana dengan cinta kita dengan Tuhan? Kalau saudara menyebut saudara sebagai hamba Tuhan yang melayani, ayo, mari kita periksa bagaimana keadaan hati kita. Apakah masih ada gairah cinta kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, suami, istri, anak-anak. Ayo kita mulai melihat bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Saya berdoa supaya di tempat ini semua kita boleh datang melayani Tuhan dengan cinta, dengan api yang luar biasa. Katakan amin. Saudara-saudara, kita rindu, kita mau melayani dengan cinta sebagai seorang hamba. Puji Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Jangan diseret ya. Melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi. Agak cepat dikit. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara, bagaimana cara kita melayani sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan Tuhan? Karena saudara lihat, itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk melayani. Yang pertama, saudara perhatikan, next. Dikatakan bahwa kita melayani itu bukan untuk mencari keuntungan pribadi kita. Katakan amin, saudara. Karena Alkitab menyebutkan, dikatakan dalam kitab Roma 16:18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati, saudara. Kita melayani bukan cari keuntungan. Kalau kita mulai mengabdi kepada Tuhan, saudara, saya sangat percaya dan yakin. Sekali lagi, kita menyampaikan berita Allah, berita Injil dengan cara yang benar. Saudara, maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan berikan, sediakan. Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita bisa melayani dan memimpin? Saudara, kita harus tahu bahwa pelayanan kita ini disebut sebagai penilik. Kita ini bukan pemilik. Garis bawah itu, beda antara penilik dan beda antara pemilik. Domba itu adalah milik daripada Tuhan. Domba bukan milik pendeta atau hamba Tuhan, enggak. Jiwa-jiwa, tuayan yang ada, saudara, itu kepunyaan Tuhan. Jadi saudara gak usah diributkan. Ini punya saya, ini enggak, saudara, punya Tuhan. Amin. Jadi kalau ada gereja, hamba Tuhan, pendeta berkata, wah itu kenapa gini-gini? Tuh, domba itu kan tahu kemana dia akan pindah. Dia akan cari. Nah makanya tugas gereja itu, ayo kasih makan dombanya. Sampai apa? Ya, sampai dia mendapatkan kebutuhan, sampai gemuk. Katakan amin, saudara. Supaya apa? Dombanya sehat. Saya berdoa, saudara, biar dari tempat ini, saudara, itu ada keluar makanan-makanan rohani. Amin.
makanan yang segar. Jangan dikasih makanan yang basi, saudara. Basi, lari semua domba. Makanan basi di sini. Saudara harus tahu bahwa domba itu adalah milik daripada Tuhan. Saya pernah ditanya pada waktu itu. Saya pernah diadili, saudara, oleh para orang-orang yang katanya mereka itu adalah melayani. Kenapa kamu rebut pendeta domba saya? Waduh, saudara. Itu saya alami pada waktu saya melayani. Wah, diomelin, saudara. Yang omelin sudah orang-orang yang melayani juga. Ya, tiba-tiba ada satu pengerja bilang, Pak, ini dombanya yang nakal, Pak. Kenapa? Dombanya yang lompat sendiri, Pak. Karena nggak dikasih makan di situ, Pak. Diam semuanya itu. Ya, karena kenapa? Domba kalau sudah lapar, dia cari jalan keluar. Saya berdoa, saudara, supaya di tempat ini juga. Amin. Ya. Saudara bukan domba nakal lah. Amin. Saya nggak bilang saudara domba nakal ya. Nah, yang ketiga dikatakan saudara kita melayani. Ingat, pelayanan itu adalah karunia, gift, hadiah. Jadi kalau saudara bisa melayani, kalau saudara bisa memimpin, ingat, itu hadiah, karunia. Hadiah itu artinya apa? Ya, pemberian cuma-cuma, dikasih gratis. Dan Alkitab menyebutkan dalam ayat itu. Ya. Nah itulah, saudara, karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Ada pengajar, ada yang mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin. Ingat, itu karunia. Jadi kalau kita bisa melayani sampai dengan hari ini, ingat, itu hadiah. Gak boleh lupa itu. Jadi kalau kita besar, ingat, itu hadiah. Kalau saudara dipakai Tuhan, itu hadiah. Melayani siapapun, suami, istri, anak kita, dia punya karunia yang bisa melayani bagus. Ingat, itu hadiah. Kalau ada orang yang belum melayani, artinya apa? Dia belum dapat hadiah itu. Saudara mau hadiah? Pakai hidup saudara untuk melayani. Amin. Saudara melayani bukan hanya di gereja ini saja. Kalau ada di gereja ini, puji Tuhan. Karena gereja ini selalu terbuka untuk melayani. Sebagai diaken. Betul ya Pak ya? Sebagai pendoa, sebagai pemusik, guru sekolah minggu. Ingat, artinya saudara terima hadiah itu. Siapa yang mau hadiah di sini? Kasih tahu sampai kanan kiri, jangan tolak hadiah. Kalau sudah disuruh melayani, ya melayani saudara. Ya, haleluya. Kenapa? Waktu saudara terlibat dalam pelayanan, saudara sedang menikmati hadiah itu. Katakan amin. Ya nikmati, hadiah itu harus dinikmati saudara. Jangan ditolak, dibuang lagi. Udahlah. Kasih Pak Polta aja makan tuh hadiah itu katanya. Jangan. Kasihan Pak Polta makin langsing dia. Haleluya. Apa yang terjadi waktu saudara ini kita melayani? Kita melayani tentunya dengan cara indikator yang benar. Yang pertama dikatakan waktu saudara melayani dengan cara yang benar sebagai seorang hamba. Maka Alkitab menyebutkan, saudara, kita ini menjadi pribadi yang berkenan dan perhatikan, dihormati manusia. Ada orang, saudara, berusaha untuk cari penghormatan. Makanya istilah orang dunia itu gila hormat. Maunya dihormati terus. Tidak ngerti gimana cara penghormatan itu. Alkitab mencatat dengan jelas. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Karena dikatakan barang siapa melayani dengan cara ini, perhatikan kata dengan cara ini artinya bukan fokusnya kepada makan minum, tapi soal kebenaran, sukacita Roh Kudus, maka dikatakan dia berkenan dan dihormati manusia. Gak usah cari penghormatan. Gak usah gila hormat. Gak usah. Cukup saudara melayani Tuhan dengan cara ini kita katakan. Tuhanlah yang akan mempromosikan kita. Amin. Yang kedua dikatakan saudara, waktu dikatakan kita melayani dengan cara yang benar. 1 Timotius 3:13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh, apa dikatakan itu? Ada kedudukan posisi yang Tuhan siapkan. Sehingga dikatakan dalam iman kepada Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
Waktu saudara melayani Tuhan dengan benar, perhatikan. Tuhan tuh kasih posisi. Perhatikan saudara, jangan kejar posisi. Dalam manapun saudara lihat, perhatikan. Jangan kejar posisi. Orang kejar posisi itu kadang-kadang udah gak murni. Apa yang dilakukan? Sikut sana, sikut sini, jelekin sana, jelekin sini. Saudara stop melakukan hal itu. Katakan amin. Karena Alkitab menyebutkan dengan jelas dalam ayat ini, orang yang melayani dengan baik, melayani dengan benar, Tuhan kasih kedudukan. Ada jabatan yang Tuhan berikan. Mungkin saudara dalam dunia sekuler, saudara punya paham untuk melayani. Kemarin Bapak Robert Benedictus menyampaikan, seorang Jepang, saudara menyampaikan bagaimana cara dikatakan Panasonic itu bisa membuming. Satu, ternyata kuncinya di marketplace. Pada waktu orang beli, orang mulai suka dengan dia punya barang. Apa yang dilakukan, saudara? Maka mereka mulai pelayanan yang namanya high. Mereka langsung feedback, telepon balik orang yang sudah beli itu, menyapa dengan kata high. Mereka melayani. Dan tidak heran, saudara, Panasonic itu menjadi merek branded yang itu luar biasa. Semua kita mungkin di rumah kita pasti ada. Kenapa? Mereka mulai dengan melayani. Kalau saudara mau menjadi terbesar, kita katakan, dia harus jadi pelayan Tuhan. Amin. Dalam dunia marketplace, saudara juga harus melayani. Harus punya mental seperti itu. Saudara, ini sudah ditunjukkan lewat presiden kita. Bagaimana mereka mengayomi, melayani masyarakat dengan baik. Saya berdoa kalau saudara punya spirit seperti itu di gereja ini, saudara, maka Tuhan akan bawa pertumbuhan luar biasa di gereja ini. Amin. Hari ini, ayo periksa hati kita. Bagaimana cara kita melayani hari ini? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujiannya sekali lagi. Katakan melayani, melayani. Haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Mari musik. Nah, hari ini ayo masing-masing kita periksa diri hati kita. Saudara menyaksikan streaming pada hari ini juga, ayo kita periksa hati kita. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Bagaimana cara kita bisa melayani sesama? Saudara, yang tahu kita sedang maju atau kita sedang mundur, itu kita dengan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana keadaan hati saudara dalam melayani. Apakah saudara masih ada kebangunan rohani? Masih ada cinta nggak kita di dengan Tuhan? Atau saudara, api kita ini udah mulai padam? Kita mengabdi kepada Tuhan, tetapi saudara kita juga mengabdi kepada dunia ini. Saudara, maaf, kita mulai berdiri di antara dua kaki. Dan Alkitab berkata, kalau saudara melayani dengan dua kaki dengan cara yang sama, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ayo, mari kita periksa hati kita. Masih ada nggak api yang bergelora? Buka hati kita, saudara. Kalau mungkin kita sudah mulai, orang Batak bilang, sudah mulai merlet, sudah mulai padam hati. Ayo, kobarkan lagi, saudara. Amin. Mari buka kedua tangan kita, saudara. Kita berdoa di depan Tuhan. Mari ambil waktu 1 menit sebelum Bapak Ibu semua keluar dari ruangan ini. Biar saudara keluar dengan api yang baru, semangat yang baru. Oh, rabataka daralaba syakaralaba. Ya ralabaka syandaralaba ralaba. Penyembahan. Ya ralama sandaralama sandananamo syandu.
masuk. Mari kobarkan saudaraku. Iya dalam masando. Haleluya. Ya ralabata kanaralaba shanaralaba shando. Ya ralabata shanaralaba shando. Tuhan kuduskan, sucikan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami jauh dari hadapan-Mu. Kalau kami sedang mundur, ya saudara rohani kami. Oh ya ralama shanda. Oh ralama takana ralama shanda ralama ralama ralama. Oh ralama shanda. Haleluya. Tuhan, mari penuhi kami dengan Roh-Mu. Bakar kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Curahkan api-Mu, curahkan api-Mu. Haleluya. Curahkan ya Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Sama kami Tuhan, sama. Haleluya. Setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyanggupkan kami, memampukan kami untuk terus berjalan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Berapa banyak yang menikmati firman Tuhan pada siang hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, dibaharui dengan firman Tuhan siang hari ini, amin. Bapak Ibu, kita akan kembali memberikan persembahan kita yang selanjutnya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Berikut seputar informasi Gereja GBI Alam Hotel. Ibadah Raya Minggu, sesi pertama pukul 10 WIB dan sesi kedua pukul 18 WIB. Dan ibadah ini disertai dengan ibadah online melalui Facebook GBI Alam Hotel.
Jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB dan sampai pukul 19 WIB. Dan doa malam di hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui Facebook GBI Alam Hotel. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung di Family Altar setiap hari Jumat pukul 19.30 dapat menghubungi pekerja GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, Family Altar, pelayanan doa, dan baptis selam dapat menghubungi call center gereja yang ada di layar. Dan kami informasikan bahwa formulir jemaat dapat diminta kepada diaken yang bertugas hari ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan baik perpuluhan dan ucapan syukur dapat memberikan via online melalui BRI, GBI Alam Hotel dan juga dapat men-scan barcode yang ada di layar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan terangkat dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan, usaha, aktivitas bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan sepanjang minggu yang akan datang Kau memberikan keberhasilan, keberuntungan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami pulang Tuhan akan membawa berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan kita, mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.